Makan apa aja di Makassar Part 2. Jadi gue tuh ke Makassar dalam rangka Makassar X Beauty. Makanya gue datang bareng sama teman-teman nih. Nah ini tuh pas landed di Makassar, kita lanjut langsung ke Coto Nusantara direct from the airport. Ini tuh jam 8 pagi tapi Coto Nusantara udah rame. Buat kamu yang suka jeroan pasti seneng banget ya ngeliatnya. Kalau gue itu pesennya yang isian daging aja, tapi coto biasanya ada yang isiannya sama jeroan. Untuk tempatnya sendiri ini cukup nyaman ya, ada di pinggir jalan. Dan satu porsi ini isinya banyak banget. Gue kan mintanya daging aja sebenarnya, tapi dikasih sama jeroan juga. Ya sudahlah ya. Ini jam 7.30 mungkin tadi udah makan jagung. Nah tuh kan bos gue sampai terpukau banget. Ini tuh jam 8 pagi tapi orang tuh udah rame nih makan si Coto Nusantara. Makan jantung, makan paru, babat gitu ya. Kuat banget gitu. Kayaknya badannya tuh kolesterolnya rendah banget gitu ya. Kita doakan saja mereka sehat selalu. Terus ini maafin ya temen saya, ini Dimas anak produksi yang narsis banget nih kayaknya nih. Hai Dims, maklum perginya sama temen-temen ya. Ambil kenalan, di sebelah gue ini namanya Lutfi, senior 3D designer kita. Anyway, ngomongin lagi ke cotonya, yang bener tuh katanya sebenarnya makannya kayak Lutfi nih, makan burasnya dipisah. Kalau gue makannya tuh dicampur kayak lontong sayur, karena gue lebih pengen dapet bumbu dari kuahnya sih. But anyway, I love Coto Nusantara meskipun gue lebih suka palu basah. Tapi oke, kita lanjut aja to the next makanan ya. Setelah meeting, ini kita ada di TSM dan katanya harus banget nyobain asinannya ADR yang kebetulan emang ada di TSM. Jadi ini macem-macem banget pilihannya, kalian bisa campur-campur, mau mangganya doang boleh atau mau di mix itu bebas, nanti harganya sesuai sama beratnya. Cuma ini kita beli sekitar 45.000 yang bisa di share bertiga sampai berempat. Asli ini tuh rasanya seger banget, pedes manisnya tuh enak banget, kalian harus coba. Terus ini tuh kita udah sampai di hotel. Jadi tadi udah ke TSM, udah meeting, terus gue ya mau sedikit ria. Jadi ini nih nanti malam tuh katanya pengen ke otak-otak Bu Eli nih yang terkenal, tapi berhubung belum, gue googling nih di Grab gitu ada otak-otak Bu Yeni. Ini ratingnya 4,9. Ini harganya satunya 8.500, ada yang frozen, ada yang fresh. Gue beli 10. Mari kita coba. Ini dia. Ini otak-otaknya. Kanita mau nggak? Ini gede sih say. Terus kayak kalau gue pegang tuh kayak sekel banget gitu. Tapi nggak ada bumbunya kok. Gitu bumbunya. Tapi ini enak, cobain dah. Kenapa dia nggak ada bumbunya? Tapi gurih, terus padat. Gurih, kok enak, gurih, asin, tapi asin dan gurihnya nggak berlebihan, padat banget, gemuk-gemuk. Nah ini tuh masuknya cemilan ya, tapi berhubung di Makassar gue emang penasaran banget pengen nyobain gogos. Yang terkenal itu katanya Habibi, cuman jauh akhirnya gue pesan yang deket aja sama hotel. Jadi gogos tuh kayak lemper tapi isinya cakalang. Ya rasanya so-so aja sih, tapi nggak amis. Lalu ini panada isi cakalang juga. Abaikan sama tingkat kekenyalannya yang luar biasa. Tapi soal rasa ini tuh manis, gurih, dan pedesnya itu pas. Gue lupa ya ini tuh mereknya apa di GoFood. Pokoknya yang paling deket sama The Rinra Hotel. Ini juga Jalangkote yang mirip banget atau emang hampir sama ya sama pastel ya. Yang gue suka dia tuh crunchy dan tidak oily. Lalu ini sih terjuara, ini tuh kroket, gue suka banget sama rasanya. Pokoknya semuanya pas.
Terus buat teman-teman nih yang suka banget ngopi, kalian wajib mampir ke Kopi Ujung. Tempatnya sih nggak gede, tapi somehow menurut gue nyaman banget buat kamu yang mau work from coffee shop. Buat rasa kopinya jujur menurut gue biasa aja. Selain kopi, gue juga beli satu cookies yang ya lagi-lagi nih menurut gue rasanya biasa aja. Tapi ya balik lagi ya ke selera kita masing-masing. Kalau kata CEO gue sih kopinya enak. Tapi yang gue suka di Kopi Ujung ini selain menawarkan kopi dan beberapa pilihan roti, mereka juga menawarkan pilihan oleh-oleh Makassar yang bisa kalian belanjakan. Terus udah gitu mereka juga punya biji kopinya nih yang dijual dan bisa di green sendiri. Mau yang halus, medium, atau yang kasar bisa. Gue beli kopinya dan ketika gue bikin di rumah justru menurut gue lebih enak gitu. Tapi balik lagi pokoknya ke selera masing-masing. Nah kalau yang ini sedikit bergeser ke konten non halal ya. Tapi buat temen-temen yang suka sama porky, kalian harus banget nyobain pangsit mie Palu. Karena gue tuh begitu ngeditnya aja, ya Tuhan ngiler banget dan pengen lagi. Cuma gak tahu di Jakarta ada apa enggak. Sebelum ngobrolin soal makanannya yang size-nya jumbo, gue mau ngomongin dulu nih sama minuman markisanya. Entah kenapa yang di mie pangsit Palu ini seger banget dan dia itu kental dan ada biji-biji markisanya gitu, asam-asam manis gitu, gue suka banget. Nah kalau mie pangsit Palunya ini, jadi kita tuh boleh milih mie-nya mau yang apa. Gue sih pilih yang gepeng setengah mateng. Terus udah gitu per babi-babiannya juga ini bisa dicampur babi toreh dan babi merah. Tapi karena gue kurang suka babi merah, jadinya gue pesennya babi toreh aja. Dan jangan lupa dicampur sama sambelnya yang gak ada rasa manisnya, tapi malah jadi kombinasi rasa yang pas gitu menurut gue ya. Dan kalau kalian lihat ini tuh gue porsinya porsi kecil. Porsi kecil aja udah segini banyak say. Jadi buat temen-temen yang kapasitas makannya gak banyak, please pesannya yang kecil aja. Atau kalau mau nyicip-nyicip aja menurut gue share. Karena ini gue tuh sampai gue bungkus dan gue 2 kali makan. Tapi gue sengiler itu sama babi torehnya karena menurut gue rasanya enak banget. Gurih, crispy, asin. Aduh ini babi enak banget. Gue tuh not a big fans of babi-babian ya. Tapi kayak lu tuh kayak gak makan babi tau gak? Enak banget. Terus udah gitu pangsit gorengnya juga enak banget. Nah ini tuh dia ada section frozen ya. Tapi gue gak tahu apa aja yang ditawarkan frozennya. Yang jelas kalian harus nyobain mie pangsit Palu kalau ke Makassar. Dan yang wajib dicoba juga adalah ayam tolak pinggang khas Goa. Dan ini tuh adanya di lantai bawah di TSM. Buat kamu yang suka banget sama perbawang-bawang putih, kalian harus cobain. Ini tuh ayam kampung, gurih, asin, dan aroma dari bawang putihnya itu sangat-sangat terasa. Dan terakhir nih sebelum balik ke Jakarta, buat temen-temen ya yang belum nyobain coto gagak kayak gue, ternyata di bandara barunya tuh ada. Jadi gue farewell dulu ya, sebelum balik Jakarta gue harus nyobain coto gagaknya. Ya gue gak tahu sih ya, ini rasanya tuh sama apa enggak sama yang di kedai otentiknya. Normal-normal aja sih menurut gue rasa cotonya. Justru gue terpukau sama ketupatnya sampai nambah 2 kali karena menurut gue legit, pulen, dan wangi banget. Jadi gue gak penasaran, gue bisa balik Jakarta dengan happy. Dan semoga ada lagi masa dimana gue bisa mampir lagi nih ke Makassar. Thank you ya semuanya, bye.